Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Kakesdam 3 Siliwangi selaku pembina Purwakesat Siliwangi, yang kami hormati Karumkip tingkat 2 Dustira, Ketua Purwakesat Siliwangi beserta pengurus, para dan Kesya, Sayyiduna Al-Mukarram, Kiai Haji Adnan Ali MDI LCMA, serta Bapak dan Ibu Purnawirawan Kesehatan Angkatan Darat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat bertatap maya pada acara peringatan Nuzulul Quran Purwakesat Siliwangi dengan tema Al-Quran sebagai pedoman dan sumber inspirasi sukses dalam kehidupan. Shalawat dan salam selamanya tercurahkan kepada junjunan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, perkenankan saya Ari Remara Nur Ulum sebagai pembawa acara untuk memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Adapun susunan acara pada kesempatan kali ini: 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. 3. Sambutan-sambutan. Untuk yang pertama, yaitu sambutan Ketua Purwakesat Siliwangi. Untuk yang kedua, yaitu sambutan Kakesdam 3 Siliwangi. Acara yang keempat, yaitu tausiah oleh Kiai Haji Adnan Ali MDI LCMA, 5 penutup. Demikianlah rangkaian acara yang akan kita lewati pada kesempatan kali ini. Marilah kita awali dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh mahasiswa Akademi Keperawatan Rumah Sakit Dustira, Serka Alwan Rendi, dan sari tilawah oleh anggota Purwakes Siliwangi, Ibu Nung Ati Nurhayati, SST Eskepners MHKes, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm
وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang baik. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang jahil yang mengingkari ayat-ayat kami. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan mujizat-mujizat dari Tuhan? Katakanlah Muhammad, mujizat-mujizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang benar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Serka Alwan Rendi dan Ibu Nung Ati Nurhayati, SST Eskepnes MHKes, yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Untuk yang pertama, yaitu sambutan Ketua Purwakesat Siliwangi kepada yang kami hormati, Kolonel Purnawirawan
Dr. Tommy Yusuf MTSMM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas perkenan serta rahmatnya, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bersama-sama bersilaturahim, khususnya dalam acara Nuzulul Quran pada tanggal 3 Mei ini. Yang terhormat Kakes dan 3 Siliwangi selaku pembina Purwakesat Siliwangi. Yang kami hormati Karukit tingkat 2 Dustira, para Komandan Detasemen Kesehatan Wilayah, Bapak dan Ibu Purnawirawan Kesehatan Angkatan Darat, wabil khusus Sayyiduna Al-Mukarram Kiai Haji Atian Ali, MDai LCMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali sambutan ini, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita bisa menghadiri acara peringatan Nuzulul Quran Purwakesat Siliwangi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Ketua Purwakesat Siliwangi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kakes dan 3 Siliwangi, dalam hal ini Kolonel CKM Dr. Hairul Syah MARS, beserta para pembina kesehatan wilayah dan seluruh hadirin yang dengan penuh keikhlasan telah berkenan meluangkan waktu untuk bertatap maya pada acara peringatan Nuzulul Quran Purwakesat Siliwangi. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal perbuatan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, sebagai umat Islam, sudah selayaknya kita semua untuk memperingati Nuzulul Quran sebagai momen diturunkannya pedoman dan tuntutan umat manusia, yaitu Al-Quran. Dengan acara ini, kita diingatkan untuk semakin bersemangat dalam beramal soleh, semakin khusyuk dalam beribadah, dan semakin mempertebal kesolehan sosial kita. Al-Quran diturunkan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW agar menjadi rahmat bagi semua umat manusia dan menjadi sumber segala ilmu pengetahuan yang membimbing kita untuk menjadi lebih baik. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan bahwa visi Purwakesat Siliwangi yaitu menjadi mitra dalam meningkatkan kualitas hidup yang sejahtera lahir dan batin berdasarkan nilai-nilai korps kesehatan dan tali silaturahmi yang kokoh, sehingga tercipta manusia yang unggul, produktif, kompetitif, dan berakhlak mulia. Maka dari itu, saya mengajak kepada seluruh purna warga kesehatan Angkatan Darat, mari maju dan berkembang bersama untuk Purwakesat Siliwangi yang lebih jaya. Saya berharap seluruh anggota Purwakesat Siliwangi untuk dapat terus membina kekeluargaan, memelihara jiwa kesatuan dan persatuan sesama pensiunan kesehatan TNI Angkatan Darat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya laporkan kepada Bapak Kakes dan Siliwangi bahwa Purwakesat sudah mulai menggulirkan rencana-rencana mendatang. Langkah pertama akan menginfanterisir keanggotaan dari seluruh Purwakesat di wilayah Jawa Barat dan Banten dengan membuat kartu tanda anggota bagi seluruh anggota Purwakesat Siliwangi, serta merencanakan pengembangan keanggotaan daerah dengan kode wilayah sebagai berikut. Wilayah 01 wilayah mencakup
Denkesyah Bogor. 02 mencakup Denkesyah Garut. 03 mencakup Denkesyah Cirebon. 04 mencakup Denkesyah Serang. 05 mencakup wilayah Cimahi dan Dustira. 06 wilayah Bandung. Dalam hal ini Lafiat, Pupus, Labiomed, Kodiklat, Seskuat, Secapa AD dan sebagainya. Dengan tetap mengacu pada azas kewilayahan domisili anggota Purwakes. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dapat menjalankan ibadah di bulan suci kali ini dengan tuntas, lancar, dan khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan menyangkut rencana kegiatan Purwakesat mendatang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya tutup dengan moto Purwakesat Siliwangi, maju dan berkembang bersama untuk meningkatkan kualitas hidup di masa lansia dengan penuh percaya diri, mandiri, kreatif, dan bertawad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Purwakesat Siliwangi, Kolonel Purnawirawan Dr. Tommy Yusuf, MTSMM, yang telah menyampaikan sambutan. Untuk sambutan yang kedua, yaitu sambutan Kakesdam 3 Siliwangi, kepada yang kami hormati, Kolonel CKM Dr. Khairul Shah, MARS, disilahkan. Terima kasih Mbak Arit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Purwakesat Siliwangi, Bapak Kolonel Purnawirawan Dr. Tony Yusuf, beserta pengurus yang saya hormati, Karung Kidustira atau yang mewakili, para Dandinkes atau yang mewakili, Al-Mukarram K. Haji Atian Ali MDai LCMA, dan Bapak Ibu Purnawirawan Kesehatan Angkatan Darat sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita semua dapat melaksanakan kegiatan memperingati hari Nuzul Quran Purwakes Angkatan Darat Siliwangi, walaupun melalui daring. Saya selaku ketua, saya selaku pembina Purwakes mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Purwakes dan para sesepuh sekalian, atas seluruh pengurus, atas keikhlasan dalam pelaksanaan kegiatan peringatan Nuzul Quran yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Semoga apa yang kita selenggarakan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Tema peringatan Nuzul Quran kali ini adalah Al-Quran sebagai pedoman, sumber inspirasi, pedoman dalam kehidupan. Kami pikir tema ini sangat tepat karena Al-Quran adalah sumber hidup kita selaku Muslim dan untuk sebagai jalan hidup kita supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Saya berharap semoga kita semua dapat terus membina kekeluargaan, memelihara jiwa kesatuan, persatuan sesama keluarga besar kesehatan Angkatan Darat. Para hadirin sekalian yang saya hormati, para kita semua, saudara-saudara Muslim dan Muslimat yang berbahagia, sampai sekarang ini kita sadari masih banyak kekurangan kita dalam memahami Al-Quran sebagai petunjuk jalan yang benar karena telah banyak disibukkan oleh urusan dunia. Karena itu kami mengajak kita bersama-sama untuk meningkatkan pemahaman tentang isi dari ayat-ayat suci Al-Quran
dengan cara sering membaca, menggali, mempelajari, serta dengan seksama isi Al-Quran tersebut, terutama pada kesempatan bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk lebih memperdalam isi Al-Quran, sehingga kita semua lebih dapat memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Saya berharap semoga organisasi Purwakes Siliwangi ini kedepannya semakin solid di bawah kepemimpinan Bapak Tommy Yusuf. Kami selaku pembina siap untuk mendukung semua program-program yang sudah direncanakan ke depannya sesuai dengan kemampuan yang kami punya. Akhirnya kami mengucapkan selamat melaksanakan peringatan hari Nuzul Quran. Semoga kita semua selalu dilindungi, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita selalu diberikan kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid yang kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang kami hormati Kakesdam 3 Siliwangi, Kolonel CKM Dr. Khairul Shah, MARS, yang telah menyampaikan sambutan. Baik hadirin yang kami hormati, sebelum beranjak pada acara selanjutnya, mohon izin kami menyampaikan bagi hadirin yang non-muslim, bila ada kegiatan selanjutnya, disilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom untuk melanjutkan kegiatan. Atas kesediaan mengikuti acara, kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu tausiah. Untuk itu kepada Sayyidina Al-Mukarram, Kiai Haji Atian Ali MDai LCMA, disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, seperti tadi telah dibacakan oleh Qori Quran surat Al-Baqarah ayat 185 di antaranya, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan tegas sekali menyatakan Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa tujuan Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab suci terakhir. Ya. Sebelumnya Allah pernah menurunkan kitab-kitab suci seperti Taurat, Injil, Zabur, ya, pada umat sebelumnya lewat para rasul. Namun karena kitab-kitab itu kemudian mengalami perubahan oleh sebab hawa nafsu manusia yang tuharrifunahum biafwahihim, maka Allah kemudian menurunkan kitab suci Al-Quran. Dan karenanya kali ini kata Allah, kami tidak mempercayakan lagi kepada manusia untuk menjaganya, tapi kami sendiri kata Allah yang akan menjaga kesucian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr ayat 9. Sehingga Al-Quran ini tetap akan terjaga kesuciannya, tidak akan pernah satu huruf pun bisa ada yang menghilangkannya gitu, sampai dengan kiamat. Karena memang kitab suci yang terakhir ini
dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan untuk menjadi petunjuk hidayah bagi manusia sampai akhir zaman. Allah tidak akan pernah menurunkan kitab suci lagi, dan juga Allah tidak akan pernah mengutus Nabi dan Rasul setelah Nabi dan Rasul Muhammad. Karena risalah Islam yang Allah turunkan sejak pertama kepada lewat para Nabi, para Rasul dengan berupa suhuf-suhuf, lembaran-lembaran, termasuk juga ada kitab suci Taurat, Zabur, dan Injil, itu semua merupakan satu paket, ya, paket, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam, yang risalah ini disempurnakan pada masa Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir, di mana Allah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Hari ini saya sempurnakan agama ini, ya, dan jadi risalah Islam itu diturunkan sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Nah, sempurnanya itu pada masa Rasulullah SAW. Karena sudah sempurna, maka Allah tidak akan pernah mengutus lagi Rasul dan tidak akan pernah menurunkan lagi risalah. Nah, jelas sekali di dalam ayat 185 Al-Baqarah, juga di awal Al-Baqarah itu dikatakan bahwa tujuan dari risalah Islam terakhir lewat kitab suci Al-Quran yang diturunkan adalah sebagai hudan, petunjuk, pedoman, way of life, pedoman hidup yang patut kita sangat syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. So, kalau saja Allah tidak menurunkan Al-Quran, tidak menurunkan kitab suci, tidak menurunkan din agama, tentu kita manusia akan bingung bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini. Karena kita tidak pernah merencanakan untuk hidup di alam dunia ini. Kita tidak pernah menciptakan diri kita sendiri. Ya. Allah yang menciptakan kita, pasti Allah yang maha tahu bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini kalau kita ingin mencapai kebahagiaan hidup di dunia, terutama kebahagiaan yang hakiki dan abadi di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran yang kemudian sebagian ayatnya itu diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sabda Rasulnya, yaitu yang kita kenal dengan As-Sunnah, itu adalah pedoman hidup kita sebagai seorang mukmin. Ya. Kalau kita berpegang dengan pedoman ini, niscaya kita akan selamat dunia akhirat. Jadi, tapi kalau seseorang sampai keluar menyimpang dari pedoman ini, maka dia pasti akan tersesat. Itulah sebabnya kita sebagai seorang mukmin minimal 17 kali dalam sehari dalam salat fardu itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang bisa mengantarkan kami mencapai ridho-Mu. Sebab hidup kita, tujuan hidup kita adalah untuk mencapai ridho Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-An'am 160. Dan kita semua pasti diciptakan oleh Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan kita akan kembali pada Allah. Maka selama kita hidup, kita harus terus berupaya untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pikir dalam kehidupan sehari-hari pun ya berlaku prinsip itu gitu ya. Ketika saya membeli barang, misalnya barang elektronik seperti televisi misalnya, atau apa saja, maka kalau saya ingin betul-betul memanfaatkan barang itu, maka saya harus patuh betul dengan aturan yang dibuat oleh pencipta barang tersebut. Gitu. Misalnya televisi. Karena itu biasanya barang-barang yang baru seperti ini yang belum dikenal banyak oleh masyarakat. Biasanya si penjual itu juga akan menyertakan dengan barang itu buku katalog, ya, buku pedoman itu. Bagaimana cara kita memanfaatkan barang tersebut. Untuk kita yang tidak mengerti, tentu itu perlu betul. Kalau kita tidak tahu, lalu kita sambungkan kabel kemana saja, yang terjadi konslet. Kita tidak akan pernah menikmati televisi itu. Bahkan TV itu bisa terbakar.
Karena yang paling tahu tentang penggunaan televisi itu pasti adalah yang menciptakan televisi itu. Nah, yang maha tahu tentang bagaimana kita harus menjalani kehidupan tentu yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh alam semesta ini dengan segala isinya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan katalog, memberikan pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila kita berpegang pada kedua ini, yakin kita akan selamat, bahagia dunia akhirat. Itu dijamin betul oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu sabdanya. Beliau menyatakan, taraktu fikum amrani intamasaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Di akhir ayatnya beliau kemudian menyatakan, saya akan wariskan kepada kalian dua pedoman yang apabila kalian berpegang teguh dengan kedua pedoman ini, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Artinya tidak selamat, kita bisa tidak sesat, artinya kita bisa sampai kepada tujuan. Apa tujuannya itu? Kebahagiaan di akhirat nanti. Karena itu yang akan menjadi tujuan hidup kita. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, itu mencapai kebahagiaan yang hakiki dan abadi di surga nanti dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Qasas 77. Nah, untuk kita bisa menjalani kehidupan selamat, bahagia dunia dan akhirat, kita harus berjuang, mati-matian, berusaha, berikhtiar, memanfaatkan semua potensi yang Allah berikan pada kita untuk bisa menjalankan syariat Allah itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kenapa? Karena yang nanti bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat itu bukan hanya urusan sholat, zakat, saum, haji yang hanya menyita bagian dari kehidupan kita. Tapi yang akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban itu adalah dari diri kita, adalah seluruh kehidupan kita per detik. Jadi, man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Satu zarah kebaikan atau perbuatan buruk itu akan dihisab, ditimbang nanti di akhir nanti. Jadi kalau misalnya usia seseorang itu meninggal di usia katakanlah 70 tahun, dia akhir balik usia 15 misalnya, ini, maka selama 55 tahun, sebab dari usia 0 sampai akhir balik 15 itu tidak ada hisab. Dia beramal, dia tidak dapat pahala, berbuat maksiat, dia tidak berdosa, ghairu mukallaf kalau istilah para ulama fikih itu, belum kena beban hukum. Jadi Allah belum menghisab itu, malaikat rakib dan atid belum mencatat itu. Jadi kalau Bapak Ibu membawa anak sholat ke masjid atau bahkan umroh ke tanah suci, padahal mereka belum akhir balik, sebenarnya mereka tidak dapat pahala. Yang dapat pahala si orang tua yang sedang mendidik anaknya itu. Begitu juga kalau si anak itu meninggalkan kewajiban sholat dan sebagainya, atau bahkan berbuat maksiat, naudzubillah, dia tidak berdosa. Tapi tolong ini jangan dikasih tahu pada anak-anak yang belum akhir balik, nanti mereka jadi malas gitu ya, belum beribadah, berani berbuat dosa. Dihitung mulai pada saat akhir balik. Jadi begitu akhir balik, kalau pria itu bermimpi yang istimewa, kalau wanita mengalami masahid, nah sejak itulah per detik itu perhitungan, dihitung per detik. Selama tadi kalau contohnya 55 tahun, misalnya karena dia meninggal usia 70 tahun, selama 55 tahun itu per detik matanya sudah melihat apa saja. Lidahnya sudah bicara apa saja. Lalu telinganya sudah mendengar apa saja, tangannya sudah meraba, memegang, menyentuh, mengambil, menandatangani apa saja. Kakinya sudah melangkah kemana saja, akalnya sudah berpikir apa saja. Itu baru urusan dengan dirinya, ini pun belum semuanya itu. Belum lagi nanti di keluarga sebagai seorang suami, bagaimana perlakuan dia kepada istri sehari-hari, istri kepada suami, orang tua, pada anak-anak, bakti pada orang tua. Bagaimana dia baktinya terhadap masyarakat, terhadap negara. Betulkah semuanya sesuai dengan pedoman Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah? Itu dua kali hisab. Karena itu, orang yang rajin sholat atau rajin sawu, banyak bersedekah, belum tentu dia bisa langsung selamat masuk surga. Terbukti di dalam sebuah hadis, riwayat Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Ja'a rajulun ila Rasulullah, pernah datang seorang menemui Rasulullah, lalu dia mengadu, ada seorang wanita, tuzkaru min kasrati sholatiha wa sadaqatiha wa siyamiha, ada seorang wanita dikenal
di masyarakat ini karena banyak sholatnya, banyak sedekahnya, dan banyak saumnya. Maksudnya banyak ini di samping sholat, saum, dan zakat yang wajib, ya rajin betul melakukan saum-saum sunnah, lalu sholat-sholat sunnah, dan banyak bersedekah. Mau dicari tandingannya di masyarakat ini, Rasulullah gak akan ketemu wanita sehebat dia. Saking hebatnya dan terkenal di masyarakat, Aisyah, istri Rasulullah, sempat menduga, kalau boleh saya menduga, wanita ini pasti ahli surga. Terkejutlah pria yang bertanya, termasuk Aisyah, istri Rasulullah SAW. Ketika Rasul mengatakan, sayang, innaha finnar. Wanita ini kelak di akhirat tempatnya adalah neraka jahanam. Loh, kok bisa begitu Rasulullah? Bukankah luar biasa ibadah sholat, saum, sedekahnya? Ya, tapi yang mau bakal dihisab nanti bukan hanya itu. Betul, dari segi sholat, saum, sedekahnya, kata Rasulullah, luar biasa ibadahnya. Tapi kalau ibadah ini ditimbang dibandingkan dengan dosanya, kalah ibadah ini dalam timbangan, sehingga dia masuk dalam kategori yang wa amman khuffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang lebih ringan ibadahnya dibanding dosanya, maka dia masuk neraka hawiyah sebelum akhirnya bisa masuk surga kalau dia mati dalam keadaan muslim. Ya, tapi kan ibadahnya banyak, betul kata Rasul, tapi dosa dia jauh lebih berat. Gerangan apa Rasulullah dosa yang pernah dilakukan wanita ini sampai begitu beratnya sehingga tidak bisa diimbangi oleh ibadah sebanyak itu? Jawab Rasulullah SAW, innaha tu'zi jiraniha bilisanha. Dia suka menyakiti hati orang lain, tetangganya, karena lidahnya yang tidak bisa diam. Menyakiti hati tetangga karena lidah, menzolimi orang lain hanya dengan ucapan, terlalu berat dosa itu untuk diimbangi oleh ibadah yang sekian banyak. Bagaimana dengan menzolimi orang, misalnya menganiaya orang, memfitnah orang, sampai menghancurkan kehidupan orang lain? Bagaimana kalau yang dizolimi itu bukan 1, 2, 3 orang, tapi sekian puluh orang, ratus orang, seribu orang? Nauzubillah. Sulit sekali rasanya membayangkan kalau kita baca Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Dari pintu mana mereka mau masuk ke dalam surga itu. Sedangkan di dalam hadis Sahih Bukhari saja, diriwayatkan ada seorang wanita, kebetulan ini contohnya juga wanita juga. Ada seorang wanita yang kata Rasul akhirnya masuk neraka gara-gara menzolimi seekor kucing. Binatang. Dizolimi nggak boleh dalam Islam. Kita mengganggu hak hidup binatang, kecuali kalau binatang itu memang dihalalkan kita untuk memakannya sehingga kita terpaksa harus menyembelihnya, maka menyembelihnya pun harus diusahakan jangan sampai lama menyiksa dia, karena itu syariat menyembelih dalam Islam harus dengan memutuskan urat leher, karena itu bagian yang paling cepat membuat proses kematian. Dan itu pun harus sekaligus, nggak boleh berulang-ulang. Jangan sampai nanti Bapak Ibu menyembelih ayam atau menyembelih kambing, itu kemudian ada telepon, lalu terima dulu telepon, halo, sementara ini. Nggak boleh itu dalam Islam, karena kita sudah menzolimi. Jadi terhadap binatang yang boleh kita makan dagingnya, sehingga kita terpaksa harus menyembelihnya, itu pun harus kita usahakan untuk jangan sampai menzolimi gitu. Apalagi terhadap binatang yang tidak mengganggu hidup kita. Apalagi kepada manusia. Jadi Al-Quran itulah sebabnya kenapa turun dengan 6.666 ayat, yang sebagian ayat-ayatnya terutama ayat-ayat hukum itu dijelaskan oleh tidak kurang dari 4-5.000 hadis. Karena ingin menuntun kita untuk menggapai kehidupan, bukan hanya bagian dari kehidupan kita, tapi dari A sampai Z kehidupan kita. Mulai dari urusan masuk WC, keluar WC, sampai mengatur kehidupan bermasyarakat, bahkan bernegara. Sehingga masuk WC ada aturannya, supaya dia bernilai ibadah gitu ya. Kita masuk WC kaki kiri duluan, lalu kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lalu di dalam WC pun ada aturan, nggak boleh menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Keluar dari WC kaki kanan duluan, lalu kita baca ghufranak atau alhamdulillahillazi azhaba aniyal adza wa afan. Awas yang tertukar ya dengan alhamdulillahillazi at'amana fasaqana. Itu nanti orang bingung itu, dia tadi di WC makan apa.
Jadi ini sampai urusan masuk WC pun ada aturannya. Makan ada aturannya. Apa yang halal kita makan, apa yang haram kita makan. Tidak semua makanan itu boleh kita makan. Yang halal pun harus kita peroleh dengan cara yang halal. Gitu. Jadi walaupun itu daging ayam, ya, nah, tapi kalau uang untuk membeli ayam itu kita peroleh dengan cara yang haram, korupsi, tetap saja barang itu haram untuk kita makan. Tidur ada aturannya. Menikah ada aturannya. Siapa yang boleh dinikahi, siapa yang haram untuk dinikahi. Lalu setelah menikah, mereka bisa halal melakukan hubungan, tapi tidak semua hubungan bisa dilakukan. Itu ada yang halal, ada juga yang haram. Sampai luar biasa, semua itu ada aturan dalam hidupnya. Bagaimana mengatur ekonomi, bagaimana mengatur sosial, bagaimana mengatur hukum, dan seterusnya. Nah, jadi Al-Quran itu dia harus butuh kita jalankan kalau kita mau selamat. Kalau kita mau selamat dalam hidup ini. Jadi harus benar-benar kita Islam itu setiap detik kita Muslim gitu. Tidak hanya Muslimnya kita tuh pada saat sholat saja. Begitu keluar, selesai sholat, keluar dari masjid, sudah mata kita sudah tidak Islam lagi, tidak Muslim lagi. Telinga kita sudah tidak Muslim lagi. Lidah kita sudah tidak Muslim lagi. Tadi waktu di masjid, alhamdulillah Muslim karena kita lidah kita mengucapkan yang seharusnya kita ucapkan, yang boleh kita ucapkan, bahkan seharusnya kita ucapkan. Tapi begitu keluar dari masjid, lidah ini sudah berani menyebarkan hoak, berita-berita hoak, menyebarkan fitnah, mengecam orang dan lain sebagainya. Maka sudah tidak Muslim lagi. Nah, ini tentu berat sekali untuk dipertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama marilah kita dalam lewat peringatan Nuzul Quran ini betul-betul kita menjadikan Al-Quran itu utuh sebagai pedoman hidup kita. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pasti kita akan mencapai kebahagiaan hidup di dunia. Tapi syaratnya dalam bahwa kita harus sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Dan usaha yang kita lakukan itu harus optimal. Dalam beribadah kita harus khusyuk. Kita harus berusaha untuk bisa khusyuk secara optimal. Dalam beribadah kita harus betul-betul ikhlas, murni, melakukan semua itu lillahi ta'ala. Maka kita pun harus berusaha maksimal untuk bisa mengikhlaskan diri kita dari ibadah. Kita harus bisa mengislamkan diri kita setiap saat. Maka itu harus kita lakukan secara optimal. Gitu. Allah tidak pernah menuntut kita hasil. Ini yang perlu sekali saya garis bawahi. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menuntut kita hasil. Sebab kita tidak pernah menentukan hasil. Yang dituntut oleh Allah dari kita itu adalah upaya yang optimal. Ya. Jadi kalau kita sakit misalnya, kita harus berupaya secara optimal untuk kita bukan seorang dokter, kita harus datang ke dokter karena Al-Quran mengatakan fas'alu ahla zikri kuntum la ta'lamun, bertanyalah pada orang yang punya ilmunya jika kamu tidak tahu. Jadi kalau kita ingin bangun rumah, yang patut kita tanya arsitek. Kalau kita sakit, yang harus kita datangi dokter. Ya. Nah, nanti dokter dan arsitek itu kalau lagi WC di rumah mereka itu mampet, ya tinggal panggil tukang sedot WC. Pak. Jadi jangan sampai nanti WC mampet malah kita manggil dokter itu. Dok, ini WC saya mampet. Lalu kata dokter, tolong coba dikasih antibiotik. Nah, kalau hidung kita mampet, itu kita pergi ke dokter. Jadi itu harusnya. Saya lihat di masyarakat masih juga ada yang keliru gitu ya. Sakit malah datang ke Ustadz, ya keliru. Kata Al-Quran, tanya ahlinya gitu ya. Ustadz, saya yakin nggak punya keahlian dalam dunia kedokteran. Kecuali kalau Ustadznya juga belajar di fakultas kedokteran dan Ustadznya juga dokter gitu ya. Itu oke. Tapi kalau dia bukan dokter ya harus tanya dokter. Gitu. Nah, kita harus menjalani hidup itu dengan upaya yang maksimal. Cuman upaya yang maksimal itu juga tidak akan pernah membuahkan hasil apa-apa. Kalau Allah belum menyatakan kun fayakun. Jadi. Jadi selama Allah belum menyatakan kun, ya usaha kita nggak akan membuahkan hasil apa-apa. Saya suka berilustrasi begini, ini supaya ini ya, supaya kita punya prinsip hidup yang optimis gitu ya, bahwa jangan pesimis, apalagi putus asa. Oh, itu berbahaya betul.
berbahaya. Keputusasaan itu bisa menyeret orang pada kekafiran. Silakan baca Quran surat Yusuf 87. Wala tayasu min rahillah innahu la yayasu min rahillah illa al-qaumul kafirin. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Seperti gini, saya ambil contoh. Misalnya, ada orang katanya saya sudah menjalani syariat Allah dalam batas kemampuan yang saya bisa lakukan. Tapi kenapa kehidupan saya seperti ini? Saya tidak bahagia, saya tidak bisa mencapai cita-cita dan lain sebagainya. Lalu dia kemudian putus asa. Nah, itu sudah keliru besar. Makanya ada dua prinsip yang harus kita jalankan dalam hidup ini. Berusaha seoptimal mungkin. Ya, kita berdoa. Karena berusaha itu adalah kewajiban kita sebagai manusia. Berdoa hak kita untuk memohon pada Allah. Allah tolong hargai usaha saya. Dengan Allah mau berkenan menyatakan kun, jadi. Baru sesuatu akan terjadi. Baru fayakun, baru akan terjadi. Selama Allah belum mau menyatakan kun, mau kita jungkir balik, berusaha, berikhtiar, berjuang, dan lain sebagainya. Nggak mungkin. Nggak mungkin berhasil. Nah, ini ada kadang-kadang pertanyaan yang suka mengganggu sementara orang. Orang yang kafir, mereka juga sukses. Padahal mereka, katakanlah, ateis, tidak beriman kepada Tuhan, misalnya. Tapi mereka sukses juga dalam hidupnya. Perlu kita pahami bahwa Allah itu punya dua sifat di antara sekian banyak sifat-sifat kesempurnaan Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu Ar-Rahman, maha pengasih. Pada siapa? Pada segenap makhluknya tanpa pilih kasih. Kenapa? Karena Allah itu adalah Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam semesta. Bukan hanya Tuhannya orang-orang yang beriman, tapi Tuhan semua manusia, semua makhluk. Mau kafir dia, tetap saja Tuhannya itu Allah. Karena Allah yang menciptakan, Allah bertanggung jawab pada makhluknya. Siapa yang mau berusaha, dia akan memperoleh hasil dari usahanya. Jadi kalau seorang muslim, seorang manusia ateis misalnya, manusia tidak beriman, lalu dia berusaha gitu kan untuk belajar, dia akan lulus. Dia akan lulus. Karena dia punya hak untuk mendapatkan sifat rahman Allah. Tapi jangan harap orang kafir itu akan disayang oleh Allah. Nggak mungkin. Dia nggak bisa memperoleh sifat rahim Allah. Nggak mungkin hidupnya akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau seorang muslim kemudian tidak berusaha secara optimal untuk belajar, ya jangan berharap lulus. Karena dia sudah meninggalkan sifat rahman Allah. Ini dia mau ujian misalnya, malah mau ujian nggak pernah dia belajar, gitu, nggak pernah. Yang ada dia baca Quran, baca surat Yasin, ya udah pasti nggak lulus. Yang mau diuji itu matematik, kok malah yang dibaca surat Yasin. Nah, itu sudah salah. Gitu. Jadi harusnya mengejar rahman. Lalu apa bedanya kalau gitu kita dengan orang kafir? Kalau kita sama-sama belajar, kita sama-sama berhasil. Oh, beda. Bedanya adalah Allah menakdirkan seorang itu dengan sifat pengasihnya kepada orang kafir, tentu tanpa minus ridho Allah. Sementara kalau kita melakukan itu dengan dasar lillahi ta'ala, maka pasti Allah meridhoi. Jadi Allah memberi itu dengan plus dengan ridho. Luar biasa, sangat berbeda antara pemberian tanpa ridho dengan pemberian plus ridho. Seorang istri mungkin akan jauh lebih menikmati pemberian suaminya ketika suami itu memberinya dengan ridho, dengan ikhlas, dengan penuh kasih sayang. Walaupun yang diberikan oleh suami itu tidak seberapa, gitu. Katakanlah uang hanya sekian misalnya. Tapi si istri merasakan betul ridhonya si suami, kasih sayang suami itu. Insya Allah dia bisa menikmati istri. Tapi kalau si suami kemudian memberikan uang dalam jumlah yang banyak sambil dia membentak-bentak, nih makan kamu, saya nggak ridho dan sebagainya. Saya pikir sulit sekali si istri untuk menikmati pemberian suami yang seperti itu. Nah, kita ingin sukses plus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka caranya adalah usaha kita harus sesuai dengan aturan dan hukum Allah, dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menyatakan kun untuk tercapainya hasil dari apa yang kita perjuangkan, plus Allah meridhoi. Maka sering kita mengatakan, ya Allah, ini
uang ini terasa berkahnya gitu. Uang itu nggak banyak ya, tapi terasa berkah gitu, ya Allah kok cukup gitu ya. Padahal nggak besar uang itu, kok bisa cukup, alhamdulillah gitu. Kenapa? Karena mungkin uang yang tidak banyak itu disertai dengan ridha Allah, karena alhamdulillah semuanya sehat, anak-anak cerdas gitu ya, sehingga tidak perlu guru khusus untuk les mereka dan sebagainya, private itu pendidikan khusus itu dari, sehingga anak-anak tidak bermasalah dan sebagainya. Jadi mungkin ada orang yang uangnya banyak tapi musibahnya jauh lebih banyak lagi, ya dia tidak bisa menikmati gitu, tidak bisa menikmati itu. Jadi kembali pada prinsip kita, usaha dan berdoa bagi kita sebagai seorang mukmin itu mutlak, itu usaha kita harus optimal untuk mengejar sifat rahman Allah, ridha Allah kita capai dengan rahimnya, yaitu dengan kita menjalankan usaha itu sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sempat ingin menyinggung bahwa yang menentukan hasil itu hanyalah Allah, bukan kita. Maaf ya, ini banyak para dokter mungkin yang bersama saya di pertemuan kita kali ini gitu ya. Itu sebagai dokter tentu kalau dia muslim, dia sadar betul bahwa dia tidak pernah bisa menyembuhkan pasien. Ya, tidak ada dokter bisa menyembuhkan pasien, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan pasien. Yang ada adalah usaha para dokter yang sudah melakukan upaya penelitian dan lain sebagainya, memanfaatkan akal pikiran yang Allah ciptakan untuk bisa menemukan obat, untuk berusaha mengobati dan sebagainya. Tapi tetap saja yang akan menentukan hasil itu hanya Allah. Itu dalam segala aspek kehidupan. Karena itu saya suka berilustrasi begini. Ada dua orang muslim di Bandung kebetulan sedang sakit. Dan kebetulan penyakitnya sama. Yang beda, satu kaya luar biasa, yang satu lagi miskin luar biasa. Jadi sama luar biasanya, cuma yang satu luar biasa kaya, yang satu luar biasa miskin. Nah, yang kaya luar biasa lalu yang memanfaatkan kekayaannya untuk usaha optimal itu tadi, itu berobat sampai keluar negeri, katakanlah Singapura. Habis puluhan juta, mungkin ratusan juta. Tapi belum juga Allah sembuhkan itu. Sementara yang miskin luar biasa, boro-boro ke Singapura, ke dokter di Bandung saja nggak sanggup. Tapi dia tetap berusaha minum jambu kodok gitu ya. Satu bungkusnya itu 30.000. Gitu. Habis 5 bungkus. Itu pun 3 bungkus diberi orang. Itu kan dia nggak punya uang. Alhamdulillah setelah minum 5 bungkus itu malah dia sembuh. Maka teman atau keluarga yang tadi pergi ke Singapura itu langsung interlokal. Sudah kamu pulang ke Bandung. Minum jambu kodok. Saya tagih cager gitu. Saya pun sehat gitu. Wali dia pulang ke Bandung minum jambu kodok yang sama habis 5 bungkus mau meninggal gitu. Ini mungkin aja terjadi dengan obat yang sama. Saya kira dokter lebih ngerti lah, lebih ngerti dari kita. Kadang-kadang kita menghadapi pasien yang sama, yang satu dikasih obat ini sembuh, yang satu belum bisa sembuh gitu ya. Ya semua itu ketentuannya ada pada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Faiza maritu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, kata Allah dalam Al-Qur'an, hanya Allah yang maha kuasa menyembuhkan. Ini kebetulan saya ambil contoh dalam masalah pengobatan, masalah kedokteran itu ya. Begitu juga dengan usaha-usaha yang lain. Kita nggak pernah bisa menentukan hasil, Pak. Seorang petani dia cocok tanam, dia gali gali tanah, kemudian dia kasih bibit, kemudian dia pelihara, kemudian dikasih pupuk dan lain sebagainya, dijaga dan sebagainya. Pasti berhasil dia panen? Belum tentu. Belum tentu. Kalau Allah mau tiba-tiba datang hama habis semua, datang banjir habis semua. Tetap saja hasil Allah yang menentukan. Bahkan si petani itu sebenarnya nggak mampu berbuat apa-apa. Apa yang bisa dilakukan si petani? Dia hanya sekedar menanamkan benih ke dalam tanah, lalu ditutup lagi tanah itu, lalu setelah itu dia tidur. Datang, kemudian dijaga, disiram, dan lain sebagainya. Dia tidak pernah ikut serta dalam andil dalam bagaimana membuat si benih itu menjadi pohon, lalu tumbuh, dan kemudian berbuah. Itu semua sudah Allah SWT. Semua itu adalah kemahakuasaan Allah SWT. Jadi semua kehidupan kita itu hanya akan terjadi dengan kun fayakun Allah. Tapi kita manusia wajib mutlak harus berusaha optimal mempergunakan
sebuah potensi yang Allah berikan. Jadi berusaha secara optimal dan berdoa itu adalah dua hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai kebahagiaan, keberhasilan, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Sekarang kita berbicara tentang doa. Ini kalau kita lanjutkan tadi ayat 185 tentang turunnya Al-Quran, itu di ayat 186-nya Allah menjelaskan bagaimana sebuah keberhasilan itu akan bisa dicapai ketika Allah mengabulkan harapan dan doa kita. Nah, saya yakin setiap orang Muslim pada umumnya ya, insya Allah menyadari hal ini. Karena itu tidak ada rasanya, menurut perasaan saya, tidak ada seorang Muslim yang hidupnya itu tidak pernah tidak berdoa. Bahkan mungkin kalau kita mau jujur gitu ya, kita sebagai seorang Muslim, rasanya sehari itu henti-hentinya kita berdoa. Paling tidak selesai salat 5 waktu kita terus berdoa. Paling tidak itu. Bahkan mungkin kita sering berdoa di kantor, bahkan di perjalanan dan lain sebagainya. Karena yang kita yakin itu tadi bahwa yang akan menentukan hasil itu hanya Allah. Nah, yang ingin saya ini kan sedikit mungkin istilah saya luruskan itu ya, karena di masyarakat ini saya punya kesan masih banyak orang yang kurang tepat di dalam memahami bagaimana supaya kita berhasil dengan usaha dan doa itu, terutama dalam agar doa kita itu makbul. Kebanyakan kita terjebak seolah-olah yang doa itu akan makbul, dikabul oleh Allah, itu tergantung dengan redaksi doa gitu ya. Pertama doa itu harus dengan berbahasa Arab misalnya gitu ya. Nah, sehingga ada orang yang sampai payah-payah pergi ke satu dusun atau ke gunung bahkan untuk menemui orang yang disebut ustadz gitu, untuk meminta doa. Kemudian dia dapatkan doa itu dalam bahasa Arab, lalu dia amalkan doa itu sampai bertahun-tahun, baru kemudian dia bertanya pada saya, ini pernah terjadi Pak, ada seorang ibu menanyakan pada saya di pengajian, Pak ini artinya apa ini? Saya bilang saya sendiri bingung kalau lihat bahasa Arab ini kayaknya ini ditulis dalam bahasa Arab oleh orang yang tidak terlalu menguasai bahasa Arab, jadi dibuat di Arab-Arabkan gitu ya. Tapi kelihatannya maksudnya begini. Kenapa Bu? Saya bilang nanyakan. Ini Ibu dapat dari mana? Saya bilang. Tentu dan bacaan doa ini hanya pendek sekali. Gitu. Oh, ini katanya dulu diajarkan dari ayah. Gitu. Jadi saya sejak kecil mengamalkan ini. Jadi udah berapa lama Ibu mengamalkan? 30 tahun. 30 tahun mengamalkan doa. Baru sekarang si ibu itu bertanya apa isi bacaan yang dia amalkan selama 30 tahun itu setiap selesai sholat. Jadi kalau dalam bentuk doa dia sudah berdoa meminta kepada Allah yang dia tidak ngerti, dia sendiri tidak ngerti apa yang dia minta. Gitu. Ini kan menggelikan sekali gitu ya. Dan ini sudah umum terjadi di masyarakat gitu ya. Saya sering misalnya selesai menyampaikan ceramah, saya tutup dengan doa dalam bahasa Indonesia gitu ya. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan kita ada selalu dalam ridho dan karunia Allah dan sebagainya itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya turun dari mimbar. Begitu turun dari mimbar, MC kemudian mengatakan demikianlah tadi telah disampaikan ceramah oleh Pak Kiai, dan untuk menutup acara ini kita akan sama-sama berdoa dan kami mohon Pak Kiai untuk memimpin doa. Saya jadi ketawa. Jadi tadi itu bukan doa gitu ya. Pantas saya bilang saya sudah semoga berapa kali nggak saya dengar amin yang keras itu ya. Jadi belum dianggap berdoa kalau masih pakai bahasa Indonesia. Saya berdiri lagi di mimbar. Lalu saya katakan, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk kedua kalinya. Bilang. Kalau tadi pakai bahasa Indonesia, nah sekarang kita akan berdoa dengan bahasa Arab. Nah sekarang karena ini bahasa Arab, wayahna gitu kan, rek ngerti, amin ke gitu ya.
Begitu saya mulai berdoa, nah itu dengan bahasa Arab, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam. Amin, amin, amin. Nah, langsung keras itu. Padahal saya belum berdoa, itu baru hamdalah dan selawat itu ya. Belum juga berdoa. Sudah diaminkan karena bahasa Arab. Karena mereka juga mungkin banyak yang nggak ngerti mana hamdalah, mana sholawat, mana doa. Gitu. Jadi kalau perlu yang bahasa Indonesia juga kita Arab-Arabkan, misalnya Allah marham umatal Islam di Indonesia. Nah itu kan bahasa Indonesia yang diarab-arabkan itu, karena nggak mungkin ada contoh doa dalam hadis Indonesia ke bawah gitu. Itu dia usahakan yang Indonesia pun diarabkan itu. Jadi setelah itu mereka pulang di jalan mereka ngobrol, wah itu kiai luar biasa ya doanya, apa luar biasa ilmunya itu ya. Saya yakin dulu yaitu keluaran jebolan pesantren itu. Kenapa? Luar biasa itu doanya bagus banget itu. Apa saja isi doanya? Ya, nggak tahu. Pokoknya bagus lah. Ada robana-robana itu. Makin tidak dimengerti, itu makin bagus itu doa itu. Jadi dia mengaminkan, amin, kabulkan Allah, kabulkan Allah. Sambil dia sendiri tidak tahu apa yang dia minta untuk dikabulkan itu. Jadi sebenarnya kunci doa itu dikabulkan bukan dia harus berbahasa Arab. Gitu ya. Nah, bagus kalau ada contoh-contoh dalam Al-Quran, ada contoh-contoh doa dalam hadis, ada contoh doa. Tapi upayakan agar kita mengerti apa yang kita minta itu dalam doa itu. Ya. Dan doa-doa yang dicontohkan dalam Al-Quran dan hadis, yang itu pasti sangat bagus sekali, ya. Karena Allah sendiri yang memberi contohnya atau lewat Rasul gitu. Itu pasti bagus. Tapi sifatnya umum. Jadi misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, karuniakan limpahkan kepada kami kebaikan di dunia. Nah, kebaikan di dunia untuk jemaah yang hadir itu mungkin untuk satu orang, dia bagi dia fid dunya hasanah itu dia kalau utang dia bisa terbayar. Dia kredit hutang. Bagi dia itu yang penting. Kalau sehat ya alhamdulillah dia sehat gitu. Tapi bagi jemaah yang satu lagi dia sedang sakit, dia nggak punya utang, cuma dia sedang kurang sehat. Bagi dia fi dunya hasanah yang paling diharapkan pada saat itu adalah kesembuhan. Bagi yang satu lagi fi dunya hasanah itu saya sehat, saya juga tidak terlilit hutang, cuma saya belum punya jodoh. Bagi saya fi dunya hasanah itu ya ketemu jodoh. Jadi sifatnya umum ya, makanya kena itu. Atau termasuk misalnya sedikit rada khusus, misalnya doa minta kesembuhan, Allah masfi anta safi la sifa illa sifahu. Itu contoh dalam hadis misalnya, ya Allah sembuhkanlah, engkau maha penyembuh. Itu kan umum. Untuk penyakit apa? Ya untuk semua penyakit. Kita baca doa itu. Tapi kalau misalnya ada seorang dia ingin berdoa kepada Allah, ya Allah, saya alhamdulillah Allah, alhamdulillah terima kasih saya sehat, Allah sehat. Cuman ini kaki, jempol kaki yang kanan kemarin tersandung batu, sekarang bengkak dan saya pun sudah meriang ini sekarang. Jadi ya Allah saya sehat, cuman tolong ya Allah jempol kaki yang sebelah kanan ini tolong sembuhkan ini. Lalu dia mencoba mencari dan bertanya pada Ustadz, misalnya kan, Ustadz tolong carikan dalam hadis dalam ayat Quran doa khusus untuk jempol kaki yang sebelah kanan, insya Allah nggak akan ketemu. Jadi bagaimana kalau begitu? Padahal dia ingin sekali berdoa kepada Allah, meminta ya Allah ini jempol kaki saya. Ya silakan dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Sunda. Gitu. Jadi bukan di situ sebenarnya kunci untuk doa itu dikabul gitu ya. Ya kunci dikabul ya harusnya kita mengerti apa yang kita minta gitu ya. Bahwa itu sebaiknya dengan contoh yang ada dalam Quran dan Sunnah, ya tentu saja, tapi itu sifatnya umum biasanya. Dan sebenarnya kuncinya adalah seperti di alam Baqarah 186 itu, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat 185-nya Allah berkata Al-Quran, di ayat 186 itu Allah langsung menyatakan itu. Jika ibad-ibadku bertanya kepada Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku sangat dekat. Saya akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa padaku. Jadi siapa yang doanya bakal dikabul? Setelah dia berusaha ya, ini catatannya kita, bahwa kita tadi ada 2, usaha maksimal baru berdoa. Setelah dia berusaha gitu ya, yang harus dia lakukan, belajar kalau dia mau ujian, bekerja, bercocok tanam, menggali tanah, kalau dia bertani dan seterusnya. Berusaha.
Lalu kemudian dia berdoa. Siapa yang akan? Mereka yang dekat dengan Allah. Jadi semakin seseorang itu dekat pada Allah, semakin besar peluang untuk doa itu dia itu dikabul. Semakin jauh, semakin kecil peluang itu. Makanya oleh Allah disebut di ayat itu dengan istilah ibad. Wa iza sa'alaka ibadi. Kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, ada dua istilah yang Allah pergunakan untuk menunjuk kata hamba. Abid dan ibad. Sama artinya hamba, tapi penggunaan yang berbeda. Kalau Ibu ketemu dalam Al-Quran, Allah menyebut kata abid, tulisan bahasa Arabnya ain, ba, ya, dal, abid. Maka itu yang dimaksud adalah hamba Allah secara umum, manusia. Hamba Allah secara umum. Yang kafir, yang mukmin masuk di situ. Tapi kalau Allah ingin menunjuk kepada hamba-hambanya beriman, yang soleh, yang sangat dekat dengan Allah, sehingga Allah berkenan menyayanginya dan mengabulkan doanya, maka mereka dijuluki dengan ibad. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut siapa hamba-hambanya yang sangat Allah cintai karena memiliki kriteria kesolehan yang luar biasa, ya. Maka di Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai dengan selesai, mereka dijuluki ibadur rahman, bukan abidur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, bukan abidur rahman. Kalau boleh saya gambarkan, antara abid, hamba manusia pada umumnya, dengan Allah itu ada jarak, Pak. Ya, jarak itu ya. Kalau para ahli tasawuf menafsirkan jarak itu seperti sebuah tangga dengan 10 anak tangganya. Nah, kita harus menaiki tangga satu demi satu itu sampai ke tangga terakhir. Nah, kalau sudah sampai di terakhir, kita sudah jadi ibad. Tangga dengan anak tangganya inilah yang oleh ulama-ulama tasawuf disebut dengan thariqat, artinya jalan. Jalan yang harus kita tempuh sesuai dengan petunjuk Quran dan Sunnah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah berusaha mendekatkan diri pada Allah dengan tidak puas melakukan yang wajib, kita lakukan yang sunnah, tidak puas meninggalkan yang haram, kita meninggalkan juga yang dimakruhkan walaupun tidak diharamkan, tapi Allah tidak suka, ya kita tinggalkan. Kita lakukan itu dengan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya kita akan dekat pada Allah. Kata orang sufi, kalau sudah dekat dengan Allah, sudah sampai ma'rifat. Gitu. Kata Al-Quran itu ibadah. Nah, di situ baru doa itu akan dikabul. Artinya, kun fayakun Allah itu disertai dengan izin dan ridho Allah. Tidak sekedar izin minus ridho, gitu, seperti pada orang kafir. Karena tujuan hidup kita bukan hanya mencapai kebahagiaan dunia, bahkan yang utama adalah kebahagiaan akhirat dalam ridho Allah. Dari sinilah mungkin bisa terjawab pertanyaan yang sering kali muncul di sementara orang. Kenapa ketika ada orang yang sampai bertahun-tahun berdoa di tanah suci, tapi doanya tidak juga dikabul oleh Allah. Dia sudah berusaha, sudah berdoa, tapi ketika dia pergi ke tanah suci, lalu berdoa lagi di sana, malah kontan dikabul oleh Allah. Dan banyak orang pernah mengalami itu. Salah seorang di antaranya adalah sahabat dekat saya. 13 tahun berumah tangga, nggak punya keturunan. Semua dokter yang asal dia dengar ada dokter yang bagus, gitu, yang mahir dalam bidang itu, maka dia datangi, gitu ya. Dia datangi kalau dia mampu itu dia datangi. Tapi dokter itu selalu mengatakan ya banyaklah berdoa, bahasa lain dengan ya kalau waktu dia di Chicago dia menyelesaikan disertasi S3-nya, disertasinya itu di Chicago. Dokter itu bahkan katanya mengatakan nggak mungkin lah, mustahil. Karena istrinya itu memang secara medis nggak mungkin kan untuk memberikan keturunan secara medis. Tapi dia tetap punya keyakinan. Ya seperti itu harusnya setiap muslim, dia harus yakin. Mustahil menurut akal manusia, tidak mustahil bagi Allah. Mustahil api itu bisa berubah jadi dingin.
Menurut akal kita nggak mungkin. Yang namanya api ya panas dan membakar. Tapi kalau Allah mau, ya Allah tinggal menyatakan di anar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Yang menciptakan api Allah, yang menetapkan api itu panas Allah, apa susahnya bagi Allah untuk merubah ciptaannya sendiri? Ya itu bagi Allah nggak ada yang mustahil. Nah setelah 13 tahun, barulah dia punya kesempatan untuk pergi ke tanah suci dengan istrinya. Pulang dari tanah suci ditanya oleh teman-teman, gimana kesan selama di tanah suci? Ya samalah dengan yang lain, tapi ada satu kesan yang nggak mungkin saya lupakan. Alangkah puasnya saya dengan istri menangis ketika kami asik berdoa berdua di depan multazam. Ya Allah, izinkan kami punya keturunan. Biarlah semua orang mengatakan mustahil, bagi Engkau tidak ada mustahil Allah. Hanya berapa bulan, 2 bulan, sampai 2 bulan kembali dari tanah suci, dokter menyatakan istrinya positif. Allahu Akbar, hanya itu yang bisa keluar dari mulut. Lahir lagi anak kedua, anak ketiga, sampai anaknya itu 5, 5 anaknya itu. Sehingga kalau sekarang lihat, anaknya sekarang sudah jadi anggota DPR, itu antara dia dengan ayahnya itu selisihnya sangat jauh, karena memang kosongnya 13 tahun. Nah, lalu orang kemudian jadi bertanya, kenapa harus di tanah suci baru dikabul? Jangan-jangan Allah itu ada di tanah suci. Wah, ini kesimpulan yang ngawur. Sebab dalam Quran surat Qaf ayat 16 Allah menyatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah, bisa dekat dengan seseorang lebih dekat daripada dia dengan urat lehernya sendiri. Allah sangat dekat dengan manusia, dimanapun manusia itu berada. Mau di Bandung, mau dimanapun, Allah bisa dekat dengan manusia, lebih dekat daripada dia dengan urat lehernya. Asal si manusia itu mau mendekatkan diri pada Allah. Nah, kenapa kok di tanah suci banyak orang yang merasa dekat dengan Allah? Doa begitu dikabul oleh Allah. Karena orang yang ke tanah suci pada umumnya, mereka sudah berjuang mendekatkan diri pada Allah SWT. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, barang siapa yang berusaha mendekatkan diri padaku, 1 jengkal, saya sudah 1 hasta, kata Allah. Dia mendekatkan dirinya 1 hasta, saya sudah 1 depak. 1 depak itu yang gini ya. 2 tangan di apa. Hambaku, kata Allah, mendekatkan dirinya dengan berjalan kaki. Saya dengan berlari, kata Allah. Jadi semakin kita mendekatkan diri pada Allah, semakin Allah itu akan dekat dengan kita. Karena itu saya setuju dengan lagu Bimbo Tuhan. Ya. Di antara baitnya itu ada Tuhan, aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Jadi kalau kita mau berusaha mendekatkan diri pada Allah, Allah akan dekat dengan kita. Tapi kalau kita menjauhkan diri dari Allah, ya tentu Allah pun akan jauh dari kita. Dan nggak mungkin kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan menyalahi pedoman Allah Al-Quran. Kebalikan, bagaimana Al-Quran itu fungsinya menuntun kita dalam hidup ini. Nah, coba kita lihat di tanah suci, bagaimana perjuangan seorang hamba Allah mendekatkan diri pada Allah. Saya terus terang, kalau lagi di tanah suci sering ngelus dada, ya Allah, kalaulah semangat hidup kita itu seperti di tanah suci, rasanya surga mungkin ya bisa dengan bisa seolah bisa kita capai gitu. Bayangkan Pak, di tanah suci itu saya sering membimbing jemaah umroh gitu ya, atau haji. Kalau haji udah agak jarang, tapi kalau umroh saya masih, ya kalau haji memang memerlukan kesiapan fisik yang luar biasa gitu. Nah, itu saya perhatikan itu para jemaah itu, ya Allah, jangankan yang wajib, yang sunnah pun dikejar. Bahkan saking semangatnya, tidak didukung oleh ilmu yang cukup, yang tidak sunnah pun dilakukan. Yang disunahkan diantaranya mencium hajar aswad. Ayo asal melihat batu rada aneh sedikit, cium. Lihat batu rada aneh sedikit, diusap-usap. Tapi ya saya tetap hormat saja. Semangat hanya saya coba luruskan gitu ya, bahwa yang kita lakukan harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya itu. Ya, semangat silahkan semangat, tapi harus tetap berpedoman pada Quran dan Sunnah. Banyak hal-hal yang sunnah bisa kita lakukan. Menangis
menangis di Madinah terutama itu, menangis karena tidak bisa ke masjid. Karena dia ingin mengejar seperti orang tuanya dulu, katanya bisa sholat 40 waktu di Masjid Nabawi. Dia ingin melakukan hal yang sama. Tiba-tiba dia tidak ke masjid karena sakit. Menangis. Dia ditanya, kenapa Anda menangis? Saya tadi zuhur asar tidak ke masjid. Nah kenapa? Ya Allah, Pak Kiai katanya, boro-boro saya bisa berjalan, berdiri pun saya nggak sanggup. Vertigo gitu, dan badan saya demam tinggi. Itu sebabnya saya tidak ke masjid. Nah jadi kenapa harus menangis? Kenapa harus menangis? Gitu. Dan berarti Allah saja tidak memaksa gitu. Apalagi ini hukumnya hanya sunnah ke masjid itu ya. Dan rasanya saya belum pernah mendengar di Bandung ada orang yang nangis karena tidak bisa ke masjid. Saya belum pernah dengar. Yang sering kali saya dengar malah ada yang nangis karena sering diajak ke masjid. Gitu. Malah nangis, malah dendam gue pada yang ngajak. Lah kamu nih merasa paling soleh aja ngajak-ngajak orang. Udah kalau mau ke masjid. Nah di Mekah, sholat subuh jam 5 pelaksanaan sholat itu kira-kira gitu. Jam 1 sudah di masjid. Nah ngapain 4 jam lagi untuk sholat subuh sudah ada di masjid. Tawaf. Nah tawaf paling lama kalau lagi ramai itu 1 jam. Lalu 3 jam lagi tahajud. Setelah tawaf tahajud. Nah, tahajud paling sejam, apalagi kalau tiap rakaatnya cuma kuliah karena itu yang hafal kuliah paling 20 menit sudah selesai gitu. Lalu 2 jam setengah lagi baca Quran, habis baca Quran berzikir, habis berzikir berdoa, habis berdoa lalu bengong gitu. Ditanya orang kenapa bengong? Kehabisan doa, saya udah bingung apalagi itu saya lakukan. Baca Quran sudah, ini sudah, berdoa sudah. Belum azan lagi. Karena biasanya di Bandung kalau belum komat, belum lari dia ke masjid ini. Di sana 5 jam, Pak. Bingung sendiri karena saking semangat. Pulang dari masjid, saya lihat dia keringetan, saya tanya kenapa? Waduh, katanya saya tadi nyari fakir miskin, baru ketemu katanya di Babul Malik. Kira-kira 400 meter, 300 meter dari tempat dia tuh lari-lari gitu ngejar fakir miskin. Di tengah udara yang sangat panas itu keliling-keliling masjid itu, ya Allah, saking semangatnya ingin bersedekah itu. Tidak berani berbohong kalau selama di Mekah itu, nggak berani ngomong kepada istri nggak punya uang, takut nanti dicatat oleh malaikat terus uangnya jadi hilang. Itu seperti itu, jadi jujur orang itu nggak mau berbuat maksiat, bahkan keinjak kaki saja. Kalau biasa di Bandung langsung marah, ini masih dengan pelan mengingatkan ini saya kaki terinjak gitu. Luar biasa itu. Kalau sudah usaha seseorang seperti itu mendekatkan diri pada Allah, pasti Allah dekat. Jadi pantaslah kalau banyak doa yang dikabulkan. Kenapa ketika pulang ke Bandung berdoa dengan doa yang sama? Allah Rabbana Rabbana ini. Ya itulah sayangnya begitu pulang ke Bandung kembali lagi gitu, ke Korea dan Kedul, males lagi. Sampai di Bandung, ayo Pak Haji kita ke masjid. Ah kamu ini nggak ngerti katanya. Waktu saya di Mekah dulu kata Ustadz yang bimbing saya itu, sekali kita masuk Masjidil Haram nilainya 100.000. Jadi kamu sekarang pergi ke masjid yang ada di Bandung pulang balik 100.000 kali, itu sama dengan saya waktu di Mekah sekali. Padahal di Mekah saya berapa kali masuk Masjidil Haram, kalikan saja 100.000. Maka saya sudah tenang kalau kamu mau ke masjid. Ini nggak tahu haji mabrur atau haji kabur. Di Mekah dia sampai keringetan ngejar fakir miskin. Tapi sampai di Bandung malah fakir miskin yang keringetan ngejar-ngejar dia. Padahal cuma 1.000 perak saja, harus istiqoroh, menimbang, mengingat, memperhatikan. Yang akhir-akhirnya cuma 100 perak. Nah, itu sedekahnya. Nah ini ya, jadi kunci keberhasilan kita adalah usaha maksimal harus kita lakukan. Dan usaha itu harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, Al-Quran yang sedang kita peringati hari ini. Lalu berdoa, untuk doa dikabul, dekatkan diri pada Allah. Dengan kita tidak puas melakukan yang wajib, perbanyak amal-amal ibadah sunnah. Terlebih di 10 hari terakhir Ramadan ini, perbanyaklah ibadah sunnah. Karena tidak mungkin i'tikaf di masjid di masa pandemi ini, berbahaya betul. Lakukanlah ibadah di rumah. Mungkin ini kesempatan kita juga untuk banyak berdialog dengan
keluarga, dengan mendidik anak-anak dan sebagainya, membawa mereka untuk ngaji, tadarus bersama dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, sehingga Allah akan sayang pada kita dan akan membahagiakan kita, bukan hanya saja di dunia, terutama di akhirat nanti di surga Allah. Semoga Allah senantiasa berkenan membimbing kita agar kita mampu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Mudah-mudahan Allah mengabulkan seluruh harapan dan doa kita. Kita akhiri dengan kita sama-sama berdoa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqabbal sa'ira amalina wa taqabbal du'ana ya sami'ad du'a ya zal jalal wal ikram. Ya Allah, cucurkanlah rahmat karunia dan hidayah-Mu pada kami. Terimalah amal ibadah salat kami, ruku dan sujud kami, ibadah saum kami, seluruh amal ibadah kami, ya Allah. Terimalah ibadah-ibadah kami. Dekatkan kami dengan-Mu, ya Allah. Sayangilah kami. Kabulkanlah doa kami. Selamatkan kami. Bahagiakan kami, ya Allah, dunia dan akhirat. Ampuni dosa dan kesalahan ayah bunda kami, ya Allah. Sayangilah mereka. Tempatkanlah kelak mereka di tempat yang termulia di surga-Mu bersama para nabi, para syuhada, para rasul, para sholihin. Rabbana, perkenankanlah doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kami ucapkan kepada Sayyiduna Al-Mukarram Kiai Haji Atian Ali MDai LCMA yang telah menyampaikan tausiah. Terima kasih atas perkenannya berbagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga dengan tausiah yang disampaikan, juga dengan terselenggaranya acara Nuzulul Quran kali ini, kita dapat terus memperbaiki diri menjadi insan yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Baiklah hadirin yang kami hormati, rangkaian acara peringatan Nuzulul Quran Purwakesad Siliwangi telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Kakesdam 3 Siliwangi, Karungkit tingkat 2 Dustira, Ketua Purwakesad Siliwangi beserta pengurus, para Denkesya, Sayyiduna Al-Mukarram, Kiai Haji Atian Ali MDai LCMA, serta Bapak dan Ibu Purnawirawan Kesehatan Angkatan Darat yang telah hadir dalam acara ini. Atas kesediaan mengikuti acara, kami ucapkan terima kasih. Sesuai dengan tema acara, semoga kita dapat benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan sumber inspirasi sukses dalam kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kepada seluruh hadirin, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Ari Remaranur Ulum sebagai pembawa acara pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak.